Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Oke. Pak. Pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Baik. Oke, di di pertemuan hari ini kita mau ngebahas prinsip-prinsip user interface. Pertama-tama, eh, untuk minta tolong ketuanya, ini kelasnya sudah lengkap belum ya? Kalau boleh tahu. Kalau sesuai absen sih harusnya sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap ya? Oke, bagus, Iya, bagus. Pak, Oke. sudah. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai kelas pada hari ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan awali berdoa. eh, yang berkenan atau mungkin yang ingin memimpin doa, silakan. Bapak berikan kesempatan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, untuk memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, jadi di kelas kita hari ini, kita kan mau ngebahas mengenai prinsip-prinsip user interface pada multimedia interaktif, yang dimana melanjutkan mengenai yang sudah kita materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan juga untuk hari ini nanti alur pembelajaran kita akan dimulai dengan adanya sedikit materi yang diberikan oleh Bapak Helmi dan juga Ibu Liza. Nah, nanti setelah materi nanti akan ada yang soal atau di mana nanti akan diberikan latihan atau mungkin soal buat anak-anak mengerjakan. Nanti untuk kelompoknya sendiri sesuai dengan yang sudah dibagi di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Yang lama-lama lagi, kita mulai pelajaran pada hari ini. Saya persilakan Bapak Helmi. Baik, terima kasih pada Bapak Dito atas kesempatannya. Nah, sesuai dengan pembukaan yang telah dimulai oleh Bapak Dito tadi, bahwa untuk hari ini kita akan mempelajari perihal prinsip-prinsip user interface pada multimedia interaktif. Bisa di next, Bapak. Nah, apa sih desain user interface? Nah, pasti kalian udah tidak asing ya dengan sebutan UI dan UX. Nah, ini merupakan desain yang digunakan untuk komputer, bisa untuk mesin, perangkat komunikasi, aplikasi perangkat lunak, dan juga bisa di sistem operasi dan ataupun di situs web yang berfokus pada user experience dan interaksi. Nah, bisa dibilang kan ini merupakan gambaran awal atau tampilan awal yang biasanya kita jumpai pada website waktu kita mencari jurnal ataupun kita membuka aplikasi-aplikasi. Nah, desain interface ini mempermudah interaksi antar manusia dengan mesin. Jadi manfaat dari desainnya sendiri ini banyak sekali, yaitu salah satunya yaitu mempermudah interaksinya. Bisa next. Nah, tujuannya yang pertama tentu saja menyesuaikan antar muka pengguna dengan tugas ataupun pekerjaan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa jika desainnya itu berupa seperti jurnal-jurnal, nah, otomatis bisa menyesuaikan, oh berarti ini yang kita perlukan ini untuk mencari jurnal. Nah, jika tampilannya itu online shop, oh berarti ini tampilannya website ini digunakan untuk kita beli di barang di situs online. Yang kedua, kita bisa membuat antar pengguna itu menjadi efisien. Nah, efisiennya bagaimana? Ini kan berarti kan bisa langsung kita simpulkan kan biasanya untuk pengguna. Oh ini berarti tampilannya seperti ini, oh berarti ini websitenya untuk mencari jurnal. Nah, yang ketiga yaitu memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. Nah, biasanya kan ada kan di bawah, di akhir itu ada kolom seperti bisa
bisa dihubungi melalui kontak di bawah ini, itu melalui email ataupun seperti itu. Dan juga ada arus balik yang, oh ini berarti aku nanti bisa mencari jurnalnya di sini, bisa diunduh di sini. Nah, kemudian yang keempat, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Oh, berarti kan bisa kan? Nanti kan desain user interface ini jika bagus, berarti kan bisa menimbulkan pertanyaan. Oh, aku di sini tuh mau ngapain sih? Oh, ini nanti jika aku cari barang-barang bisa di mana sih? Tuh. Dan yang terakhir bisa memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. Nah, ini seperti bisa ada upgrade lagi dari produsen-produsen yang membuat user interface pada website ataupun situs-situs lainnya. Bisa dilanjut, Bapak? Nah, untuk prinsip-prinsip bisa dijelaskan oleh Bapak Dito. Ya, terima kasih Bapak Henry. Di sekarang kita akan masuk ke bagian prinsip-prinsip desain user interface ya. Di sini kita punya apa ya? Ada 7, yaitu pertama user compatibility, kedua product compatibility, ketiga data compatibility, workflow compatibility, konsistensi, familiarity, dan juga simple direct manipulation. Apa aja sih? Yang pertama user compatibility. User compatibility adalah kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Jadi yang di sini itu gimana? Misalkan kalian ini tipikal user yang gimana suka yang simple-simple. Nah, berarti nanti pihak yang membuat UI ini harus menyesuaikan dengan usernya ini. Oh, kalau misalkan target pasarku itu suka yang simple-simple, berarti aku membuat UI aja simple-simple. Nggak bisa kalau misalkan, oh target pasarku itu sukanya simple, tapi aku maunya buatnya berantakan, itu nggak boleh. Lalu ada juga product compatibility, yaitu di mana produk aplikasi yang dihasilkan juga sesuai. Misalkan pihak UI ini membuat all shop ya, sedangkan UI yang dipakai itu UI untuk misalkan UI website absensi, ya kan nggak sesuai kan nggak sesuai banget kan ya. Itu makanya harus sesuai dengan produk apa yang dijualkan. Lalu juga task compatibility, yaitu fungsional dari tas atau tugas yang ada harus sesuai dengan nilainya. Ini mirip dengan produk compatibility sama juga compatibility itu, misalkan ya kalian itu masuk ke sebuah web, ada tombol kita ambil contoh gambarnya keranjang. Tapi ketika diklik, yang ada kita malah dibawa masuk ke misalkan daftar isi. Kan nggak pas banget kan, maka dari itu harus sesuai dengan fungsinya gitu loh. Kalau misalkan gambarnya keranjang, berarti nanti harus berhubungan dengan keranjang belanjaan seperti itu. Lalu juga ada workflow compatibility, yaitu user interface yang mempermudah alur kerja. Yang ini di mana mirip berhubungan dengan sebelumnya juga ya. Jadi misalkan kalian itu membuat websitenya website misalkan website sebuah website berita gitu. Tapi websitenya tuh belibet. Alurnya itu tidak jelas. Kayak misalkan setelah kalian scroll tiba-tiba pindah ke halaman lain. Itu nggak mungkin kayaknya. Jadi harus alur bikin UI itu membuat yang pakai itu bisa gini gitu, lurus, alur kerjanya itu nggak terganggu sama sekali. Lalu konsistensi, jika misalkan kita menggunakan istilah save yang banyak disimpan, maka gunakan terus istilah itu. Jadi apa ya? Jangan ganti-ganti gitu loh. Misalkan di halaman utama kalian itu punya gambar play, itu untuk memplay gambar, tiba-tiba di halaman kedua kalian punya tombol play itu untuk misalkan untuk menggunakan fungsi yang lain, itu nggak boleh. Harus sesuai. Kalau misalkan untuk play ya play, untuk save ya save. Gitu. Itu juga ada familiarity. Ini familiarity ini bisa dibilang menggunakan, kalau misalnya kita pakai icon, misalkan icon ya, icon-icon itu yang familiar sama target pasar kita. Misalkan kita mau bikin UI aplikasi video player, tapi UI yang kita pakai itu menggunakan icon-icon yang beda, yang bukan yang nggak seperti yang biasanya kita temukan di video player. Yang seharusnya kita pakai tombol play itu gambarnya segitiga, tombol P-nya pakai gambar trapesium. Nah, itu kan jadi kayak orang yang pakai itu kayak apa ini? Kok nggak familiar sekali dengan apa yang tahu seperti itu. Terus dari simplicity itu
sederhanaan ya, sama kayak user capability tadi kan, misalkan target pasarmu simple, simple, yang dimana apa ya, bikin UI itu jangan belibet, bikin UI itu harus yang di mata para pengguna tuh nyaman gitu loh. Jangan misalkan jangan sampai UI kalian itu terlalu banyak gambar, terlalu banyak desain. Itu kan membuat pengguna itu kayak apa ya? Tidak enak untuk melihat tampilan UI itu. Dan juga yang terakhir di recommend manipulation ini memanipulasi secara langsung. Misalnya tidak perlu menuliskan sintak yang repot hanya untuk mempertebal huruf, cukup dengan Ctrl B. Ini mirip dengan Word ya, yang gimana ya? Misal jadi manipulation itu modelnya mempermudah gitu. Misalkan kita mau cari buku belajar dengan adanya UI ini, kita nggak perlu susah harus mengetik buku pelajar. Kita hanya perlu mengklik, misalkan kita mengklik bagian buku pelajar, gitu sudah bisa. Tidak perlu mengetik buku pelajar seperti itu. Nah, mungkin itu tadi prinsip-prinsip dari desain interface ya. Lalu ada latihan soal ya di sini. Silakan mungkin Bu Lisa bisa menjelaskan apa sih nanti latihan soal kita itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dito. Masuk ke latihan soalnya. Nah, setelah kalian tadi menyimak materi maupun Pak Dito, nanti saya akan berikan 2 soal. Terdiri dari sebuah website yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, untuk kelompok nanti saya akan berikan waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Bisa di next Pak Dito. Mohon maaf, Bu Liza, mungkin itu masih ada efek suaranya ya di mic-nya Bu Liza. Terus Masih ada, Bu. Apa biar saya lanjutkan saja ya untuk soalnya ini? Nah, Tes. udah benar. Udah. Bisa. Oke. Dan lanjut, Bu. Mohon maaf. Nah, di sini sudah disajikan tampilan user interface dari sebuah website. Website ini adalah sebuah website penjualan yang menyediakan berbagai jenis pagar dan pintu ataupun gerbang yang bisa di-custom desainnya. Nah, silahkan kalian cermati dulu tampilannya, kalian amati dulu tampilan UI dari website ini. Nah, untuk soalnya saya bacakan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, apakah desain website sesuai dengan prinsip-prinsip desain user interface? Jika tidak, berikan alasan dan masukan yang sesuai. Saya ulangi, apakah desain website sesuai dengan prinsip-prinsip desain user interface? Jika tidak, berikan alasan dan masukan yang sesuai. Untuk soal yang kedua, sampaikan pendapat setiap kelompok secara ringkas dan jelas. Nah, baik, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit. Nggak usah terlalu lama-lama, karena saya minta jawabannya yang ringkas saja. Nanti saya akan tunjuk salah satu kelompok sebagai perwakilan untuk menyampaikan jawabannya. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya rasa waktunya sudah cukup. Saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk menyampaikan jawabannya. Silakan untuk kelompok 2. Mungkin bisa perwakilan. Mohon izin, Bu. Iya, silakan Ahmad Fikri. Ya, baik. Saya mewakili kelompok saya sendiri, yaitu saya beranggotakan dengan saya Ahmad Fikri. Saya ini ada Nawang Interprati dan juga
Fathur Rahma. Di sini kami sudah berdiskusi mengenai jawaban yang sesuai menurut kami setelah kami brainstorming. Menurut kami dari tampilan user interface yang diberikan ini, setelah saya lihat sekilas atau kami lihat sekilas itu, menurut kami ada beberapa atau ada satu hal yang mungkin yang paling mencolok yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kaidah atau prinsip dari user interface, yaitu mengenai konsistensi. Yang di sini terlihat jelas adalah konsistensi warna, yang dimana kalau saya lihat antara gambar ada antara warna, bukan warna gambar, lebih tepatnya warna background secara keseluruhan, lalu warna banner yang di atas, warna tulisan di belakang font yang kecil-kecil itu, sama tray menu yang dari home, drive gates, dan segala macam itu kan beda-beda warna banget. Jadi secara tidak langsung itu kan tidak konsisten gitu warnanya karena tabrakan. Jadi user secara tidak langsung user itu bisa bingung mau lihat kemana gitu, mau lihat atas hijau terus ada kayak pandangan tuh jadi nggak bisa fokus gitu. Sedangkan kan ini kan kita fokusnya jualan gitu Bu ya, yang dimana malah gambar jualan itu lebih kecil daripada gambar tulisan-tulisan yang sebenarnya itu tidak begitu penting atau katakanlah hanya sebagai deskripsi gitu. Saya rasa seperti itu sih untuk ininya penjelasan atau yang menurut kami kurang gitu. Untuk yang lain mungkin dari target pasar ya, sebenarnya kalau misalkan dari segi desain sendiri sih, sebenarnya kalau misalnya kita berkaca dari desain yang sekarang sudah ada atau yang tersebar itu kan rata-rata lebih mengandalkan ke simplicity atau material design gitu Bu ya, yang biasanya itu bentuknya itu tray atau carousel lah mungkin bahasa programmingnya atau bahasa webnya gitu. Nah kalau dilihat itu dari segi desain sendiri itu sudah ketinggalan zaman banget gitu Bu. Jadi menurut saya dari segi desain pun sebenarnya dari awal sudah tidak begitu bagus, tidak update lah gitu untuk ininya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Jawabannya sudah benar dan jelas ya, bahwa desain user interface pada website ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip dari desain user interface itu sendiri. Nah, untuk jawaban kelompok yang lainnya, yang belum disampaikan, nanti bisa dikirim di Google Classroom yang telah disediakan. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan dan mungkin masih bingung dengan materi yang disampaikan tadi, bisa langsung bertanya di Google Classroom. Nanti Bapak dan Ibu Guru akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Bisa di next. Ya, baiklah, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya yakin kalian sudah paham terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dito maupun Pak Helmi tadi. Terbukti dengan kalian sudah bisa menjawab persoalan yang saya berikan mengenai tampilan UI dari sebuah website sesuai dengan prinsip-prinsip desain UI-nya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat untuk belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Untuk materi kali ini tentang prinsip-prinsip desain user interface sudah selesai. Dipersiapkan juga untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai materi prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif. Dan jangan lupa untuk dipelajari dan dibaca-baca dulu materinya. Oke, sebelum saya tutup, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, untuk menutup mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.